Kekurangannya sih kalau menurutku mungkin nanti orang-orang yang Gen Z ini malah nanti ujung-ujungnya suka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Karena kalau misalnya kita generasi ini kan Gen Z, kita lihat orang, oh kok dia bagus ya, kok dia begini, kok gini, kok bagus gitu. Nah itu cocoknya. Jadi maksudnya memandang status sosial, Pelayanan pelepasan. Nah, kalau menurut saya kekurangannya Gen Z itu sebenarnya kurang komunikasi. karena orang-orang sekarang mungkin pada toksik semua ya. Antara itu atau kayak misalnya saking dia merasa dirinya harus diperhatikan, jadi dia nggak menyalurkan itu ke orang lain. Jadi dia minta orang lain tuh Ke story WA atau story IG biasanya. Jadi dia tuh Paling minta males orang lain orang tuh begitu ya tuh. dia minta orang lain tuh untuk mengerti dia. Bukan dia yang berusaha untuk mengerti orang lain atau gimana, tapi cara dia mengkomunikasikannya itu ya itu bisa lewat dipublikkan Story gitu. WA. Nah, Iya, story- enggak kan kayak orang yang itu. pada biasanya pilih kalau misalnya ada masalah tuh di-sharingkan. Nah, ya di-sharingkan, di-share IG. di-sharingkan ke publik. Betul. Masuk di sana baru semuanya pada komen, "Kamu enggak apa-apa." Nah, sebenarnya gini, karena dia itu mungkin ya nggak ada orang yang bisa diajak sharing secara mendalam Iya. itu. Jadi dia publikasikan itu. Nanti kan ya kayak katanya Ivan banyak yang komen kan di IG-nya di DM gitu kan kayak nggak apa-apa. Kamu perlu apa? Teman cerita tak sini iya. chat. Terus story sebelahnya lagi misalnya lagi BM martabak. Lagi BM nasi padang. Aduh. Pengen nasi padang ya Gojek, Bro. Shalom, kembali lagi bersama kami Nilai Kristen. Oke, pada saat hari ini kita kembali lagi. Dan sebelum kita mengawali semua ini, terkhususnya mari kita berdoa dulu. Saya meminta teman sebelah kanan saya Wilko untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau melakukan podcast, Engkau sertai dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, seperti biasa Oke. ya guys, kalau untuk sport jantung para narasumber dan host di sini, saya pastinya kembalikan kepada Produser. Pak Produser untuk Tema memberikan kita pada hari ini. Oke, silakan Pak Produser. Kita hari ini adalah kelebihan dan kekurangan Gen Z. Wow. Kelebihan dan kekurangan Gen Z. Gen Z, Kelebihan Gen Z, dan Gen Z. kekurangan Gen Z. Dalam hal apa ini? Bebas ya. Apapun itu. Oke, mungkin mulai yang Gen Z dulu siapa ya? Kalian termasuk Gen Z nggak ya? harusnya iya. Gen umur Z itu berapa kan Gen Z itu 96 sampai Jadi saya ada penelitiannya. 2000. Oke, oh. saya termasuk. Oke. Betul, betul. Jadi Gen Z itu dari 96 sampai 2010. lahirnya. Lahirnya ya, Oh iya, Pak. bukan umurnya ya. Jadi lahir tahun 1996 sampai 2010 itu menurut salah satu penelitian. Ada penelitian yang lain. Oke. Oke, jadi kelebihan sama kekurangannya ya. Kelebihannya kalau menurut saya sih ganteng-ganteng ya. Oi, Wait, Loh, udah jelas tuh. Dinilai Kristen pun dinilai-nilai yang di luar sana semua juga mengakui lah ya. Gen Z itu ganteng-ganteng. oke. gitu. Ganteng Gensit. tapi sebelumnya kan kalau kalian mungkin notice gitu ya, kita kayak pindah tempat gitu ya. Iya. 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 Suasana baru. Iya, suasana baru, bosan kalau di sofa-sofa mulu gitu Ya, kan. sekali-sekali meja kursinya lebih tinggi. Iya, sekali-sekali belajar gitu loh. Ini kita lagi di perpus ya guys. Jadi tetap harus menjaga keterangan. Itu. Iya. Dalam Nanti ada yang marah kalau berisik. nanti kalau ditegur kalau berisik kan repot gitu ya. Iya, tapi ya boleh ya, entah saya bisa bising juga. Ah, iya, tapi kalau ngomongin Gen Z, bener sih, lebih serunya itu karena Gen Z itu banyak masalahnya. Lebih unik. Iya. Pokoknya berarti lebih banyak masalah maksudnya. Lebih unik. Cowok cewek Lebih kan, unik. iya kan, cowok cewek gitu. Apalagi kalau Gen Z sekarang pasti rata-rata dikaitkan dengan zodiak. Wah, ini saya ya. Astrologi. Ya, ini saya nggak Iya. zodiak. Nggak mau Zodiaknya aku. apa? Makanya saya kurang tahu zodiak Oh, saya. nggak tahu. Zodiaknya apa? pernah ngecek. Kalau aku Pisces. Oh, Pisces. Pisces itu toksik gak sih? Oh, banget. Oh, Pisces ya yang toksik. Enggak sih kalau Pisces gak toxic sih. Enggak, itu Pisces yang di luar sana, yang di sini. Iya. Salah. Pisces yang di sini, yang di luar sana nggak apa-apa. Berarti saya kalau nggak ngerti Pisces ini pisang susu keju bukan? Gak kan, soalnya gitu ngomongnya
Kalau yang paling dijauhin Gemini sama iya bener ya. Gemini itu langsung kayak Iya. toxic gitu. Red flag. Red flag. Waduh, red flag Gemini gitu. Padahal kan nggak semua. Iya, cuman memang kebanyakan. Iya, tapi masuk sih. Kayak kamu pengalaman sama Gemini. enggak enggak. pengalaman. enggak. Iya. Pernah aja kayaknya. Lupa. Mungkin ada tapi lupa kali ya. Tapi kalau aku sih nggak percaya sama zodiak ya. Soalnya contohnya aja kita sama-sama Aquarius, sama-sama tanggal lahirnya sama. Iya. Tapi sifatnya sudah beda. Iya kan? Nah, Iya. betul kan? Sifatnya beda kan? Iya, beda. Berarti kan kalau nggak, berarti kan kalau kayak gitu semua orang yang umurnya sama kayak Gary atau Wilco di luar sana kalau menurut zodiak berarti harusnya sifatnya kan kayak kalian semua dong. Iya. Tapi ini kenapa jadi ngebahas zodiak ya? Enggak, di topik inti utamanya bukan di zodiaknya. Kita lebih kekurangan aja sebenarnya. kan lagi ngomongin apa plus minus lah ya. Iya. Plus Iya. minusnya Gen Z gitu loh. Kalau di podcast kita yang sebelumnya yang sama narasumber Pak Pendeta Budi Iya, Pak Utomo, Budi. Istilah-istilah psikologi ini dimunculkan. Iya. Ya, termasuk kata healing. Ya kan? Healing bagi orang Berarti ada stres. sakit gitu kan. Ya kan menurut saya baru kali ini orang sakit jiwa mengklaim dengan bangga. Itu dengan bangga. Ya kan? dia kan sempat menyinggung kalau Gen Z itu lebih unik ya atau zaman sekarang lebih unik permasalahannya. Ada istilah-istilah Iya, apa contoh kayak mereka lebih membanggakan sakit jiwanya ya? Jiwa. di umum gitu. Healing. Iya, jadi Mental health, mental health yang bilangnya healing itu kan Iya, benar. salah itu. Hilang lama-lama. Harusnya kan harusnya harusnya kan refreshing gitu, bukan healing. Nah, itu kan salah satu kelemahan kekurangan Gen Z lah ya. yang kita bisa lihat. Vacation, staycation. Awalnya Masuk. butuh healing, vacation, nah lama-lama staycation. Staycation. Gak ada dulu istilah staycation Iya, itu gak ada. nggak ada. Namanya Iya, benar, liburan itu ya pasti nginep kan. Cuman ya sampai ada sekarang staycation. Piknik bisa. Nah, sekarang piknik. Kalau bahasanya itu kayak generasi sekarang itu yang Gen Z itu lebih alay dalam tanda kutip ya. Vocabnya lebih banyak. Iya kayak vitamin C, tau nggak kalau captionnya Vitamin need C ya, vitamin gitu. C, tapi Fotonya di C-nya pantai. SEA, foto di pantai. Wah asik. Tapi kalau mau ngomong soal ini kan podcast nilai Kristen ya, berarti kan harus ada nilai Kristennya gitu kan. Oh. Iya benar, Wajib pasti. dong, Wajib. pasti dong. Nah, kalau Gen Z ini kita ngobrol aja, nggak usah kayak interview. Ya kan kalian ngobrol kita dari bukan tadi. ini lah ya. Jangan ya Pak, saya nggak bisa diinterview. Soalnya kan kalau kayak umur kita ini, apalagi ya yang masih mencari jati diri, quarter life crisis, belum tahu mau ngapain gitu kan, 25 lah ya kan quarter life toh. Iya. 25 nggak tahu mau ngapain, itu kan masuk Gen Z. 25 itu berarti Ya. lahir tahun 99. 98 kayaknya. Hey. Saya 99. saya tahun ini kan 25. Ini kan 2024. Kebetulan pas target saya. Mohon maaf. Lah iya kan berarti lahir tahun 99 kan masih masuk Gen Z. Iya kan Gen Z. umur-umur kayak kita gini kan bingung gitu biasanya. Waduh terus ini gimana. Apalagi ditambahi dengan harus rohani. Apalagi apalagi kita kan sebagai pelayan kan. Iya. Gitu. Susah loh kayak mau work life balance-nya itu loh yang sama yang harus ada waktu liburan, terus harus ada waktu refreshing tapi Iya, pelayanan juga. Refreshing tuh sudah masuk kebutuhan primer soalnya. Sebelumnya Ya, kan, ya, iya kan? setuju. Sebelumnya itu kan kita kadang cuman kerja atau yang kuliah, sekolah. Sekarang tuh harus ada liburannya. Betul. Nah, itu Harus yang ada kemarin plus barusan pergi. liburan gitu. Ini yang Iya. barusan pergi kemarin dulu kemana? Iya, iya, Kami baru ke sih. gunung. Saking ke gunungnya Cari ilmu. ya bukan cari ilmu ya Pak. Mau lompat dari gunung. Loh, bahaya kamu. Tapi ini. katanya bagus ya. Bagus. Saking bagus view-nya itu pengen lihat dari atas langsung ke bawah gitu. Di mana? Daerah mana? Itu yang saya nggak kurang tahu. Di Pasuruan. Pergi Oh daerah Kamu pergi tapi nggak daerah tahu Pasuruan. Oh ya Pasuruan. Oke, bagi buat teman-teman semua daerah Pasuruan tuh ada tempat yang bagus ya. Iya. Ya kita nggak di endorse buat promosi enggak, tapi cuman emang bagus aja gitu. Iya, saya lihat foto-fotonya mereka juga kayak seru gitu ya. Kayak dingin sih sangat sama kayak seru. dingin ya. Ya, ini. Oke, kalau menurut kalian deh, kira-kira kelemahannya kalian apa? Kan kalian Gen Z soalnya. Plus minusnya. Plusnya nggak usah. Minusnya dulu. Ya kita nggak ada yang mau tahu kok kelebihan kalian. Enggak. Kalau masih banyak soalnya, mending minusnya dulu. Kekurangan Silakan, saya ayo. itu kalau para Gen Z ini ya Kalau makan berdiri. kekurangan itu sebagai kelebihan juga sebenarnya.
Nah, ini loh, ini ciri-cirinya ini. Kelebihan yang orang tidak punya maksudnya. Biasanya kan kelebihan itu jadi kekurangan Ya, ya. itu yang saya pengen Iya kan? kelebihannya. Oh, kalau kamu kekuranganmu itu jadi kelebihanmu. Berarti tidak ada kekurangan ya. Saya kalau dikatakan sempurna juga enggak sebenarnya. Oh iya iya iya, Makanya pasti saya mau kelihatan kok. katakan Ha. kekurangannya. Iya, kekurangannya apa? Model kira-kira? serius. Oke, boleh. Mode serius boleh mau gimana? Enggak, kalau kekurangan itu kalau pada Gen Z sekarang itu terletak pada persoalan. Kurang persoalan. Banyak persoalan. Oke. Karena banyak persoalan makanya kekurangan dia ya mungkin beda-beda orang lah ya. Kalau saya kan selalu dekat sama Tuhan. Nilai Kristen. Nilai Kristen. Nilai Ini apa? Kristen. Your Best Life. Nah, Iya. bagus bukunya Iya, bagus. Gen Z itu dia Wanita yang berpengaruh dan istimewa dalam Alkitab. nanti Cocok buat kamu. buat pester aja. Lanjut. Oke, ya Gen Z itu kalau kekurangannya itu mungkin kurang siap kalau dia menghadapi persoalan. Terutama kok jadi hamba Tuhan. Iya, betul. Apalagi kan kalau pelayan Tuhan aja, kita sebagai Gen Z yang sudah di pelayan Tuhan aja kekurangannya kalau masalahnya masih gini. Apalagi yang bukan pelayan Tuhan. Tapi saya yang juga enggak. Oh, berarti menurutmu yang enggak pelayan Tuhan? Ya ini juga makanya gitu? saya mau oke, klarifikasi. oke. Disclaimer Bukan dulu ya. berarti yang tidak pelayan Tuhan itu enggak, tapi tergantung siapanya. Yang maunya persoalannya ada pada dia gitu loh. Tapi dia kurang siap untuk pas kalau menerima persoalan itu kurang siap. Kurangnya. Nah, gitu. Berarti nggak siap menerima kenyataan. Iya, gitu. kelebihannya ya banyak talenta kami ini sebenarnya. Oke, langsung lanjut sebelahnya gimana? Kalau Nggak usah lama-lama menurutku ya, Terlalu somsen nanti dia. Nggak usah lama-lama kalau yang kayak gitu. kalau menurutku ini mungkin kekurangan Gen Z itu mungkin kalau Gen Z kan mereka suka apa ya sesuatu yang estetik, suka yang Senja-senja gitu ya. senja-senja, Panas apalagi senja berarti. hal-hal yang orang bilang hal-hal yang apa ya luar biasa gitu ya. Bikin galau gitu. Enggak juga sih, enggak juga Berhubungan bikin sama galau. mood gitu biasanya kayak mood ya, bukan mood. Iya. Gara-gara mood sampai Iya. gitu tuh bunyi. Jadi gitu. bingung ya. Oke, terus. Oke, lanjut. Kekurangannya sih kalau menurutku mungkin nanti orang-orang yang Gen Z ini malah nanti ujung-ujungnya suka membandingkan diri mereka dengan orang lain gitu loh. Oh. Kalau nggak Nah. salah kemarin di podcastnya yang sama Pak Bu. Apa dia? Pak Pendeta. Iya, karena Iya, jangan suka ini. Karena kalau- pertandingannya beda pertandingan orang lain. bener. Karena kalau misalnya kita generasi ini kan Gen Z kayak kita lihat orang, oh kok dia bagus ya, kok dia begini, kok gini, kok bagus gitu. Nah, itu cocoknya. Jadi maksudnya memandang status sosial, pelayanan pelepasan. Nah, nah, nanti itu bisa memicu Nggak nyambung sih asli itu yang sudah lah. itu bisa memicu apalagi kita ya bisa memicu kita untuk kok dia bagus. Nanti bisa memotivasi kita juga nih. Nah, tapi kalau misalnya itu menjerumuskan kita, nah itu yang persoalan kan. Bisa membuat kita melakukan hal-hal yang ya itu Jadi maksudnya memandang status sosial ya. salah satu juga. Salah satunya ya. Salah satu juga. Kalau salah duanya seperti apa? 80 nilainya. Soalnya kan kita Loh, gak ada salah tiga dah. Ada di Jawa Tengah. Di Jawa Jawa Tengah ada. Iya, kan Jawa kan Tengah. dibilangi nggak boleh membandingkan dengan orang lain. Iya, Dan benar. terutama kita nggak bisa milih buat lahir di mana. Iya, ya betul, kan? betul. Berarti harus menerima kenyataan dimanapun kita lahir. Dan tinggal betul. pilihan hidup kita mau jadi seperti apa. Betul, Tapi kan memang ada yang namanya privilege gitu. Oh iya, Ya, privilege. Pasti ada. Privilege koneksi, privilege kekayaan itu. Beauty privilege juga ada Beauty gitu ya. privilege. Yang loh, bener loh. Ada. Pak. Iya, betul. Contohnya Beauty privilege. Kalau cewek nggak usah lah ya, gampang banget. Gak apa-apa kalau yang memang harus contoh dari Based on experience aja. Menurut pengalaman saya pribadi. Oke. Loh, saya nggak bilang saya ini termasuk yang ganteng atau gimana, enggak. Tapi itu biarkan yang lain menilai aja lah ya. Oke, persepsi Silakan. orang beda-beda ya. Silakan voting ya. Silakan. Nggak ada voting, nggak ada voting. nggak apa-apa. Nggak ada voting. Tapi boleh ya, Voting by ditunjukin comment. aja lah. Nanti kita share Google Formnya ya. buat dipilih siapa yang paling ganteng gitu kan. Enggak, jangan. Salah yang saya yang paling kalah, Pak. Oh loh, jangan gitu. Jangan merendah dulu gitu. Enggak, kalau aku nggak mau bertanding sih. Ya, tapi benar gini. Kemarin waktu saya dari Malaysia, ini saya sudah sempat cerita kalau nggak salah sama
Iya, sama Kevin. Iya, sudah. Saya cerita sama- Sudah. Kayaknya aku pernah dengar Saya deh cerita sama Kevin kapan? pernah disinggung nih kayaknya ini. Belum. Itu waktu kemarin saya ke Malaysia, saya nggak mau bilang, ya itu saya nggak mau disclaimer, ganteng itu relatif gitu Iya, ya, tapi iya. charming absolut gitu kan. Jadi waktu di sana, mungkin karena di Malaysia itu kan campur 3 suku. Kalau tahu ya, itu India, Chinese sama Kata. Melayu. Melayu. Sama kata, suku kata Malaysia. Enggak. Betul Oke. sekali. Iya. 3 suku. Itu kan pokoknya 3, Melayu, Chinese sama India. Mateng. Ini beauty privilege ya, kita nggak ngomong yang lain ya. Jadi waktu di sana itu, saya datang ke stay-nya itu areanya banyak orang India. Oke. Stay-nya banyak orang India. Nah, masuk ke salah satu barbershop. Iya. Oke. Nah, iseng. Pengen tahu sih rasanya kayak gimana gitu. Dari Maksudnya pertama pengen tahu apa? Pengen tahu view barbernya tahu kayak sebenarnya apa? pengen gitu. tahu bedanya barbershop di sana sama barbershop oke, di sini. oke. Iya, Oke. iya. Oh berarti gunting di sana dong berarti, potong di sana Oh dong. enggak, masuk minta itu aja, kopi. Terus keluar lagi. Nah, ya, pertanyaannya loh, masuk barbershop ngapain? Gitu? Cari soto. Mau nyari soto. Enggak, tak pikir cuma mau coba-coba. Oh, gitu. Cuman ngeliat doang. Lihat doang. Enggak masuk. Dari pertama kali masuk sudah diliatin. Saya gitu. Berasa ya kayak beda gitu. Kita masuk di barbershop di sini loh, biasa aja kan. Biasa aja, Pak. potong. Yang ngeliatin siapa paling kasirnya tuh? Mas, belum bayar mas. Mas. Gitu doang. Dipikir kayak Nah, tapi dari waktu di sana dari pertama kali masuk sampai duduk itu diliatin terus sampai pelayanannya mungkin agak beda gitu. Kan saya sendirian yang Chinese. Karena yang lain di sana orang India semua, termasuk pengunjungnya. Jadi yang lain tuh ya kan saya lihat gitu. Maksudnya mereka diapain tuh kan ya kelihatan gitu loh. Ya apanya gitu kan. Ini beda, ditanyain. Ngomongnya India apa Melayu sih? Enggak. Melayu. Enggak dong. Melayu. Mereka pakai bahasa sana. Oke. Bahasa- Enggak, tak Iya. pikir ngomong India. Ngomong India muka kayak gini. Terus gini mau ngomong apa kalau misalnya dia ngomong Nggak bisa. India? Oke, bahasa oke, isyarat oke, aja oke. kan. Cuma bisa Nih ini iya ya. ini gitu. Tapi ya diliatin kayak gitu-gitu. Itu salah satu contohnya. Share pelayanan juga beda. Cuman di luar itu ya nanti kalau terlalu banyak cerita dipikir sombong kan gak enak gitu. Iya, Ya. iya. Nggak dipikir sombong, tapi harusnya bisa dinilai kok ya. Enggak lah, lanjut. Tapi memang kayak tadi privilege itu kan ada ya. Kita kayak Gen Z apalagi kalau yang kaya kaya secara Ya secara perekonomian lahirnya sudah Iya, iya. yang lain disuapin pakai Orang berada lah misal. Yang lain suapin pakai tangan, tangan. dia pakai sendok udah gitu loh. Iya, iya. Lahirnya. nggak pernah jajan pop ice. Iya. Iya. Yang taunya cuma jus. Yang ST-nya 20.000 lebih. Kalau dulu zaman cerita kantin sekolah, dulu zaman kalian jajan apa biasanya kalau zaman sekolah? Kalau saya roti saus, tapi roti sausnya Roti saus? gula. Itu Gula sama saus nggak nyambung loh. Bro. bukan. Ini dilebarin apa? Tapi di sana kan itu roti saus namanya. Namanya roti saus. Tapi rotinya itu kayak apa ya? Di Ambon itu dia panjang. Iya. Nah. Jangan kemana-mana dulu ya. Iya. Ya, Hotdog gitu. Isinya apa? panjangnya kayak hotdog, tapi itu adonan roti aja digoreng, Cakwe. terus Enggak, lain. gula merah dileburin, Oke. terus ditaruh di roti goreng itu, terus dimakan. Tapi 1.000-an satu, Berapa? 1.000-an. 1.000? Segini panjangnya 1000-an. 1.000? Iya 1.000. Oh, zaman SD paling. SMP. Oh, ya udah SMP. Kita SD atau SMP? Kalau 1.000 kan? SD saya jualan, SD saya yang jualan, Oh. Jual apa? jual es manis. Di SS tempat saya dulu nggak bisa kamu 1000 nggak dapat makan apa-apa kamu. 1.000 Nah, itu ini. aqua gelas. Ini. Iya, kalau aku di Aqua gelas masih dapat kita 1.000. iya 1.000. Iya. Saya kan nggak mungkin tanya, Bapak pernah masuk pintu toilet yang yang pakai paku? Bukan masuk, nutupnya. Iya, nutup pakai paku ada, Pak. Kancingannya pakai paku. Itu pernah, tapi bukan di sekolah. Iya. Kalau pernah waktu Iya. pelayanan atau apa pernah. Kita pernah kok zamanin main sepak bola, gawangnya pakai sandal jepit. Oh. Nah, kipernya itu juga pernah. pakai sandal gini. Oh, saya benar Nah, iya. bolanya bola plastik. Oh, nggak main sepak bola? Atau bolanya sudah bola yang bola mahal itu? Oh enggak, saya bolanya bola kecil. Oh. Ini kempes.
Enggak itu. Bola apa itu? Ya bola kaki lah. Gayung kalau mandi pakai gayung, biasanya bentuknya love kan. Tapi Ya ada. Gayung kan loh. Ada. tapi Bapak sudah pernah pakai gayung sampai berlumut? Yang biasanya ada ikan di dalamnya kan. Di bak dikasih ikan tau, ikan kecil. Iya. Loh, ada loh. Lo gak bak mandi itu ada ikannya. Oke. Buat makanin ininya, Oh enggak. lumutnya. Oh, Lah, terus Supaya mandinya? airnya bersih. Mandinya? Ada ikannya itu. Lah kalau ikannya keserok terus Ayo balikin. Enggak sengaja enggak loh. Lah kalau enggak sengaja mangap gitu, pas biasanya kan gitu sama dia sambil nyanyi gitu. Appetizer. Mulut gitu. Makan sushi ya, makan sushi. le ikannya besar ya berasa, kalau kecil nggak berasa. Iya kan kamu nggak mungkin naruh mujair juga di situ. Gimana? Ini sebenarnya kelebihan Gen Z mengalami kayak gini, ini harusnya kelebihan ini pengalaman juga. Kalau yang Miskin bro. kalau yang ini mau sampai boomer generasi sebelum-sebelumnya juga ngalamin semua. Milenial ya pernah mengalami, bahkan tahu yang gitu. Tapi meskipun gitu kita semua pernah ngalamin. Ya. Gen Z kami juga Iya, pernah bukan mengalami. kita maksudnya menyudutkan terus baby boomer milenial enggak. tingkat tertentu enggak. Nah. Kita semua ngalamin kok. Yang tadi semua disebutin. Kecuali kalau yang pakai paku itu sih enggak ya. Kalau di sekolah enggak, di WC umum kan biasanya. Iya, wes umum biasanya. Kita biasanya soalnya kalau makan di kantin sekolah zaman SD sih Pakai sumpit. kari. Oh, kari. Nasi kari Jepang gitu-gitu. Nasi kari. Oh, ramen. Tapi gitu. Bapak dulu kalau nasi kare, Bapak pernah tahu dulu yang boiki? Mie itu. Mie Yang apa? cuma diremas tuh si bumbu tuh. Oh, tahu. Boiki. Kita ada mie remes namanya. mie remes. Kecil. Boiki ya. Kalau kita namanya mie remes. enggak. Tapi pernah ngalamin nggak? Apa ya? Pulang sekolah topi samping, permen di sini. Sorry bro. Bro, kalau itu bukan status sosial, itu dandananmu aja kayak gitu. Iya itu lihat temenmu yang ngeliatin kayak ini nih salah. Zaman ini. kami itu keren juga sih. Loh, enggak, ada yang lebih keren. Yang biasa saya pasti semua sudah pernah. Apa? Minum aqua gelas dibalik tapi. Iya, pernah. Ya, benar. Tapi dibalik gini. Dicolok tek balik. Terus kenapa gini? Yo, bro. Betul. Rasa Bukan cuma itu. Tegelas. Pasti. Itu Janji Gen Z. udah pasti. Iya. Iya kan? Iya. Aqua gelas gini. Set. Kalau anak sekarang kalau 2000 tuh disebut apa ya? 2000. Dari 2000 2000 apa nih? 2010 yang, ke atas. yang Gen Z kan Yang dari sekarang maksudnya. Masih tetap Gen Z. Enggak, setelah Gen Z maksudnya. Iya, setelah Gen Z. Alpha namanya. Alpha. Itu Ya, tapi mungkin anak di itu atas- mungkin belum pernah mengalami kayak gitu. yang paling pasti belum pernah Astor bro. Astor. Ayo. Astor tuh persis soalnya. Abis gini kan ada remahannya itu. Iya. Diginiin dulu. Remahan lagi. Pasti Pakai kan? tutupnya, Iya, pakai iya, tutupnya, iya. pakai tutupnya. Giniin dulu, bro. Kalau saya suka Astor, saya langsung dulu, Pak. Spesifik. Dulu bukan Astor, Stiko namanya. Saya nggak- Oh, nggak tahu. Stiko itu kalau Astor itu kan kayak cerutu. Kalau Stiko itu kayak Samsung yang yang Evolution. Jadi kecil. Kecil. Oh. Tipis gitu. Atau EC. Isi gitu kan. Please kayak nggak bisa. Biasanya buat cewek itu kan. Iya. Wah, ini Ini untuk informasi aja ya. Gen Z ini banyak juga. Ini semacam reuni sekolahan. Oke, jadi kalau kekurangannya Gen Z tadi belum jawab ya? Oh, udah ya? Kekuranganku. Kekurangannya Gen Z, kekurangan Oh. Gen Z. Sudah belum? Tadi kan sudah nih. sudah diwakilkan Iya, lah. udah. Oh, Tapi iya. mungkin dari perspektif bapak sekalian kan mungkin ada kan gitu. Ya sebenarnya gini loh, kalau saya tuh sekarang sudah bapak ya? nggak nyangka gitu. Kok bapak itu loh? Iya, saya belum menikah. Gitu. Tolong. Tolong. Waduh, kayaknya udah pengen nih kayaknya nih dari jauh. Enggak gini. Tolong, Kan sabar. kalau kita ini kan lahir tahun 90-an ya. Ya. Itu kan Kecuali yang ujung. kita kalau Iya, bener. kalau denger anak lahir tahun 2000-an tuh kayak masih kecil gitu ya. Iya. Kayak berasa bocil gitu. Bener. Padahal tahun ini tahun 2000 itu sudah 24 tahun. Umur ideal untuk Iya. Iya, umurnya dia tuh sudah 24 Lahir tahun tahun. 2000 itu tahun ini 24. Tapi denger anak lahir tahun 2000 itu kayak bocah. Bocil. Bocah, iya. Bocil. Sekarang kalau ditanya, kalau misalnya denger, oh lahir tahun umur berapa? Tahun berapa? 2006. Wih, masih bocah ya. Dihitung aja, itu 18 tahun, Pak. Oh iya betul. Iya, sudah boleh masuk klub, sudah boleh beli minuman. Soalnya nggak ikut kerusuhan waktu itu. Ya susah memang. Kami juga sebenarnya nggak ikut, tapi kami ikut membantu memantau. Kamu umur berapa?
berapa bisa Masih 1 tahun. Kami memantau ya Nah, Pak. 1 soalnya kan tahun. patokannya 90-an tuh karena ada kejadian itu. Iya, Jadi bener. merasa kayak lewat orde baru. Orde baru. Pak, nggak Oh iya, ngomong pas politik ya. orde baru kan ini. Kita nggak ngomong politik ya. Jangan. Jangan. Jadi kemarin kan habis selesai rapat presiden yang dipilih. Jangan. Belum disahkan nanti Oktober, oke? Iya. Oke. Tapi dukungnya enggak usah. Oke, kekurangan presiden kurang presiden yang Jadi nanti ya Pak ya. enggak Gen Z. Oke. Jadi Gen Z. Balik. Kalau menurut saya kekurangannya Gen Z itu sebenarnya kurang komunikasi. Dalam Menarik nih. gimana ini? Kalau menurut Karena saya kurang orang-orang sekarang mungkin pada toksik semua ya. antara itu atau kayak misalnya saking dia merasa dirinya harus diperhatikan, jadi dia nggak menyalurkan itu ke orang lain, jadi dia minta orang lain tuh Ke story WA atau story IG biasanya. Jadi dia Alay Pak. dia tuh Paling minta males orang lain orang-orang tuh begitu ya tuh. dia minta orang lain tuh untuk mengerti dia, bukan dia yang berusaha untuk mengerti orang lain tuh gimana, tapi cara dia mengkomunikasikannya itu ya itu bisa lewat dipublikkan Story gitu WA. loh. Ya, Iya, story WA. Nggak ada story WA itu tua-tua. Story IG. Iya, kalau nggak Story Twitter IG. biasanya, tapi sudah nggak pada main ya sekarang. Kan Pakai orang yang itu. pada biasanya pilih kalau misalnya ada masalah tuh di-sharingkan. Nah, ya di-sharingkan, di-share IG. Di-sharingkan ke publik. Betul. Masuk di sana baru semuanya pada komen. Kamu nggak apa-apa. Mungkin yang upload itu sudah merasa sangat tersakiti. Enggak, sebenarnya gini, karena dia itu mungkin ya nggak ada orang yang bisa diajak sharing secara mendalam Iya. itu. Jadi dia publikasikan itu. Nanti kan ya kayak katanya Ivan banyak yang komen kan di IG-nya di DM gitu kan kayak misalnya Apalagi, dia cuman jadi ini post-postannya itu biasanya cuman gambar item pakai lagu sama gambar emo sakit gitu misalnya. Udah gitu toh. Makanya gue bilang itu paling merasa tersakiti. tapi kalau yang kayak gitu itu biasanya di WA. Kalau yang di IG itu biasanya foto langit-langit. Ya. Sambil caption. Sambil Foto caption. langit atau langit-langit. Ruangan Oh, langit-langit ruangan. pakai jam. Terus biasanya pasti di kamarnya itu yang lampunya ada warnanya. LED terus black and white. Misalnya misalnya merah atau biru gitu terus ada lagunya. Paling captionnya haruskah aku merasakan ini? Oh, itu masih berat. Oh, masih berat. Biasanya Lagu. ada Inggris dikit gitu Oh, kan. ya, ada Inggrisnya gitu. It's complicated tapi nggak apa-apa. Keep strong. Hey, gila nih. Lagu. Pakai jam. Buat menurut saya. Baru captionnya ada. ada jamnya gitu kan biasanya. Nah, terus Ya, nanti ya. banyak yang DM kan, DM masuk. Kamu nggak apa-apa. Kamu perlu apa? Teman cerita tak sini chat. Terus story sebelahnya lagi misalnya lagi BM martabak. Lagi BM nasi padang. Aduh. Ada lagunya tuh, goyang Lagi- nasi padang. Pengen nasi padang yuk Gojek bro. Ada aplikasi bagus Instagram. Tapi kayak gitu kemakan Nanti abis story yang itu story nasi padang Datang atau nasi terang padang. bulan. Nasi padang yang datang. Story berikutnya nih. Sudah guys, aku sudah nggak apa-apa. Atau sudah nggak lapar biasanya ada foto nasi padang. Thank you. Jangan gitu. Captionnya Semua- mawar layu kan. Bolehkah saya koprol di sini? Tapi jangan gitu. Pernah ada yang pengalaman yang beli nasi padang gitu. Oh, ada. Wah, ada. Ada di sini nggak nih? Ya yang Nggak merasa ada aja. orangnya. Oh, yang merasa. yang merasa mungkin pernah jadi posisi yang beliin nasi padangnya gitu loh. Waduh. Kalau masnya ada belian yang lain nggak selain nasi padang? Iya, kopi kenangan biasanya. Kopi kenangan. Wah, minta ayah Pak. Minta juga aku nggak bisa soalnya. Iya. Aduh. Kan rata-rata pada kayak gitu kan. Makanya sharing itu kalau yang kita sarankan kan namanya komunitas rohani kan. Iya. Di gereja cari Iya, komunitas rohani. betul. Kita sharing ke mentornya atau mungkin ke gembalanya atau teman-teman yang ngerasa Tingkat rohani lebih tinggi. Tingkat rohaninya lebih tinggi. Dipercaya gitu juga. kan. Iya. Sharing kan nggak harus masalah percintaan doang kan. Iya. Masalah yang lain juga boleh. Iya, Iya, betul, masalah betul. hutang. Enggak, biasanya kalau nggak masalah Mungkin, kalau ya biasanya kan? tuh tapi kalau Gen Z kalau bukan masalah percintaan masalahnya sama orang tua. Oh. Melawan orang tua ya. Bukan melawan orang tua, Yo, pelayanan sama orang- pelepasan guys. komunikasi sama orang tuanya nggak nyampe gitu. Tapi kalau Hidup berkemenangan. Oh atau gini, saya tiba-tiba kepikiran something gitu. Ini pendapat anak muda semua yang ada di tempat ini ya. Kita Oke. membahas nilai Kristen ya, nilai Kristen. Ini biasanya jadi persoalan di Gen Z juga. Kira-kira yang lebih benar itu yang mana? Orang tua yang all out buat anaknya,
atau anaknya yang all out buat orang tua? Wah, Waduh. Ini Ini sih- pilihan berat nih. harus sama-sama sih sebenarnya. Contoh kasus. Nah, ini. Paling gampang. Misal nih. Bapak pernah ngerasain kayaknya. Oh, ini dulu. Sudah. Dengerin dulu. Yang itu nanti dulu Nanti dijawab. dulu. Pertanyaan yang itu Nah, nanti itu dulu. ya. Misal Itu kalau bisa pribadi aja tuh. Ya teman-teman nanti juga boleh ikut jawab ya. contoh handphone. Paling gampang. Misal nih. Ada iPhone lah, kita let's say iPhone ya, sama Yeah. mungkin ya kita nggak bilang brand ini jelek ya, bukan, kan kita lihat dari segi harga lah ya. Ada Yeah, handphone yang belasan juta sama Ya, handphone. ya 10R sama 15 lah gitu aja. Oke, ya iPhone 10, iPhone 10 sama iPhone 15. Yeah. Ya kan? Ya udah jelas semua tahu iPhone 15 lebih bagus kan. Iya. Ya. Contoh nih, yang beliin itu duitnya misal dari orang tuanya deh. Jadi yang beli ini yang orang tuanya mau beli. Yang bener yang mana menurut kalian? Orang tuanya yang pakai 15, kalian pakai 10 karena kalian mau tahu orang tuanya kasih yang terbaik, atau kalian pakai 15 orang tuanya pakai 10? Saya pakai 15 itu harus. Iya dong. Jadi harusnya anak orang tua yang ngalah, orang tua pakai yang jelek, anak pakai yang bagus. Bukan ngalah. Yang beliin orang tuanya ini. Saya memberikan pengertian aja Bapak, Ibu. Sama sih, aku akan ya begitu juga. Ya nggak bohong dan ya pasti semua ini juga kan. Nggak mungkin Iya, lagian nggak. orang tua mau ngapain sih Jika pakai dipilih. 15 ya? Kalau foto bisa, selfie Masalahnya bisa, ada media sosial ada beberapa bisa. itu ajarannya nggak gitu. Iya. Seperti di Jadi gini, Nggak usah seperti di mana nggak usah. Ya. Kenapa? Mungkin ada kalau pengalaman gitu, di tempat iya. lain Kalau yang gitu pernah kenapa aja? dilihat. Kalau gitu Nah, kenapa aja? Karena ya orang tua yang sudah kerja keras, orang tua yang sudah susah payah, anak itu masih dalam tanda kutip waktunya masih lebih panjang. Oke. Jadi kesempatan kasihlah yang terbaik buat orang tuanya dulu, baru habis itu anaknya. Oh, Tapi biar- mayoritas di luar sana itu kebalik, Orang tuanya yang harus ngasih buat anaknya. yang terbaik. Jadi Yang orang tua terbaik. pakai yang biasa aja, orang anaknya pakai yang bagus. Iya, tapi rata-rata sih begitu sih iya, kalau loh, sekarang sih. Yang bikin salah itu kalau sampai anaknya nuntut. Iya, Jadi Gen Z-nya itu nuntut orang tuanya untuk memberikan yang terbaik. Di saat sebenarnya kemampuan atau mungkin orang tuanya nggak sanggup memberi iya. yang sesuai yang dia minta gitu. Iya. Dan kalau nggak dikasih, nanti bilangnya orang tua nggak sayang. Bener. Nah, kan Ingat, nggak beres itu. di nilai Kristen ya. Jadi buat viewers sama buat kita semua yang ada di sini, ingat, punya mental itu memberi. Yes. Ya kan? Setuju. Bukan mental mengemis. Meminta. Ya. Meminta. Setuju. Kalau bisa ngasih kenapa harus minta? Iya. Iya. Berarti Nah, itu bridging, sama bro. Kita bridging dulu. iya. Jadi Bertahap sih. Bertahap. Itu bagus tuh. Itu Iya. bagus. Ide bagus. nilai Kristen harus punya mental. Memberi. Jangan mental. Meminta. Ya, jangan kita minta mereka follow, like, subscribe semua, nonton terus, tapi kita nggak lakuin apa-apa. Betul. Betul. Give and take. Nah, jadi buat kalian para viewers ya, kita Nilai Kristen akan adakan giveaway. Nah, kita akan adakan giveaway. Itu hadiahnya 100.000 ya. 100.000 untuk 5 orang. Nah, syaratnya apa, ada yang tahu? Hidup. Bukan. Iya pasti, Iya, pasti hidup, pasti hidup. Kalau dia nggak hidup, dia mana bisa subscribe Pak? Oh iya. Oke, kalau Langsung gitu, aja. pasti hidup. Produser, syaratnya apa ya waktu itu ya? akun asli, nggak boleh second account. Iya. Iya. Iya, itu. Jangan nanti namanya dan subscribe. follow dan subscribe juga. Jadi Iya. kalian cuma tinggal follow, subscribe, nanti juga di like dan Komen mention juga ke dong. teman-teman kalian buat ikut nonton. Nanti ini juga akan ada cuplikannya gitu ya di Reels, di Instagram gitu. Nanti kita mungkin bisa share di TikTok juga. TikTok PMD for Christ, jadi boleh di follow PMD_for Christ. Yes. Nah, nanti akan di share di situ juga. Silakan di mention teman kalian di sana. Nanti kita akan pilih untuk yang paling, ya mungkin yang paling banyak mention temennya gitu ya, Ya. untuk dapatkan 100.000 untuk 5 orang pemenang gitu. Udah. Ya, nanti kita tulis lengkapnya di description. Jadi nanti Ya, cek aja untuk di aturan, descriptionnya. syarat dan ketentuannya ya. Untuk Iya. Jadi sebenarnya podcast kita hari ini itu semuanya untuk ini intinya. Untuk kasih info ini gitu sebenarnya. Bridgingnya hampir 30 menit ya Iya. buat ngomong mental Jangan ngomong memberi. mau ngasih giveaway gitu. Kayak memberi itu berat ya. Nyambungnya itu sampai ke Gen Z loh, sampai bahas tentang generasi Z gitu. Soalnya bener loh, kamu makan roti sausmu itu tadi tapi
tapi disuruh ngasih 100.000 berat loh. Berat banget Pak. Makanya memberi itu butuh pengorbanan juga. Iya. Nah, jadi buat kalian yang di luar sana harus punya mental memberi kayak teman-teman ini. Ini 100.000 itu dari sini. Iyain dulu. Iya. Meskipun enggak itu Iya dulu. Makanya. Cepat. Langkah. Iyain dulu, iya gitu. Iya. Ya, Tuhan gak suka anak bohong ya. Betul. Sip. Iya. Iya, tapi nggak sekarang kan. Iya. Tadi bahas apa ya sebelum sampai giveaway ya? Itu yang orang tua ke anaknya atau anak ke orang tua. Ah iya. Balik Jawab dulu, coba jawab dulu. Mungkin itu last question ya, karena ini mungkin sudah mau sampai 30 menit ya. Iya. Tapi kalau Udah saya lebih ini, mungkin. out ini kan sudah tahu contoh. Dalam arti apa lagi Pak? Saya ini Kayak gini, contoh gini deh. Contoh misalnya in case orang anak sudah bekerja dan lain sebagainya, atau misalnya untuk mau merit, misalnya mau merit, betul ya, mau merit, Ya. mau merit dan lain sebagainya. Nah, sebagai anak, sometimes kan anak juga harus memberi untuk orang tua, jadi memberikan yang terbaik untuk orang tua, atau misalnya untuk misalnya kebutuhan merit dan sebagainya, kayak kita minta orang tua itu yang support full dan lain sebagainya, karena kan kita masih anaknya. Jadi kayak kasarannya itu hidupnya orang tua itu untuk anak itu, atau anak itu hidupnya itu dikasih ke orang tuanya. harusnya kalau saya tuh Wah, kalau case Anak. yang ini sih anak untuk orang tua ya. Anak untuk orang tua. Iya. Apa mungkin karena kita didikannya sama semua ini? karena begini ya mungkin ya Cak. Karena begini orang tua itu sudah melahirkan, membesarkan, membiayai. Iya. Setelah kita mungkin lulus sarjana, kita kan bekerja, Iya. menikah, ya seharusnya kita kembalikan Iya. Iya. apa yang ya mungkin orang tua tidak menuntut balas. Patokannya berarti sarjana. Bukan juga. Enggak. Kalau dia mungkin sudah bekerja. Berarti kalau magister sudah lewat. Kalau dia sudah mungkin Sudah juga kerja. sudah bekerja. Iya. Harusnya- Sudah ada penghasilan sendiri. Bisa gitu. kasih ke orang tuanya. Bisa kasih orang tua. Iya. Oh, Berarti sebenarnya sama-sama Balas budi kata kasarnya. betul. Balas budi orang Berarti tua. loh, jangan budi nggak salah. Jadi sama-sama Iya. kita Iya, budi nggak salah. sama-sama Budi kita- orang soalnya. Iya. Jadi kita sama-sama dinilai Kristen itu sebenarnya bukan orang tua untuk anak atau anak untuk orang tua, tapi harus imbang lah ya. Kita bicara imbang, 50-50, harus balance. Itu Jadi balance. To kayak give ya. also to our parents. Yeah. They already give us. Nah, itu Genji Oke. gitu, harus ada bahasa Inggrisnya. Lek menikah Iya. 100 juta dananya misal aku 50 juta, orang tua aku 50 juta. Enggak gitu juga. Itu Sebentar, hey. itu hitungan sendiri ya. Enggak ada. Kalau menurutku balance tuh gini, orang tua itu sudah melahirkan, membesarkan, membiayai. Ya. Kita yang sepatutnya memberi kembali, maksudnya gitu. Orang tua memang nggak minta balas budinya, tapi Iya. kita punya hak untuk Iya. memberikan kembali gitu. Nah, itu balance-nya. Kalau 50 juta ya nggak Enggak usah sih, kawin. aku itu bercanda sih karena kalau misalnya kita cowok-cowok ya, cowok kan lebih apa? Lebih Laki. lebih Kalau harus itu bertanggung nggak lagi. jawab gitu ya, harus bertanggung jawab. Apa-apa harus sendiri gitu kan. Enggak sih. Maksudnya- Kalau kamu sendiri aja, aku mau ada pasangannya. Oh, bukan maksud itu, Oh, bukan iya, itu. Tapi dari kalau misalnya mau menikah tadi, dari sisi laki-laki kan harus menyiapkan semuanya. Iya. Nafkahi lah. Iya. Karena memang itu juga di firman Tuhan juga ditulis kok. Iya. Iya, Itu juga jadi bukan tanggung jawab jadi masalah laki-laki. cuma nikahnya doang, tapi kan kedepannya juga. Iya. Itu juga tanggung jawab laki-laki. Ya give Iya. and take lah ya, give and take ya. Nggak boleh, itu berlaku untuk siapapun, termasuk hubungan dengan teman, hubungan dengan pasangan maupun sama orang tua kan juga tetap Oke. harus kayak gitu. Oke, mungkin ada kalimat Ya. closing. Terakhir. Nah. Ya sekian. Oke, podcast kita pada hari ini. Wow, Sip. penutup yang luar biasa. Tiba-tiba ya. Iya. Nanti kalau terlalu panjang kita part 2. Ya. Daripada semuanya melulu-mulu part 2, nanti giveaway di part 2 lagi kan bisa lain. Ya, kita kan lagi bahas Gen Z, Oke. atau nanti mau bahas generasi yang lain gitu ya. Iya, mungkin generasi JK atau apa gitu ya mungkin. Apa enggak tahu ya? Enggak ada yang tahu. JK, Apa tuh JK tuh? Oh enggak ada yang ngikutin ya? Oh, bukan, Pak. JKT48 gitu. Oke, enggak usah dibahas. Tahu. Oke. Thank you buat semuanya yang sudah nonton. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nanti cek di description buat giveaway kita. Silakan join dan tag mention teman kalian yang paling banyak. Nanti pasti kalian akan menang Oke. giveaway-nya. Also, see you guys on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye.